Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah konseling anti terorisme yang beranggotakan saya Ika Fatikah, kemudian ada rekan saya Nurmayanti dan Rani Fitriani. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendekatan Terapi Tingkah Laku dalam Mengkonseling Teroris. Yang pertama adalah terapi perilaku atau behavior therapy. Terapi perilaku adalah salah satu teknik yang digunakan dalam menyelesaikan tingkah laku yang ditimbulkan oleh dorongan dari dalam untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang dilakukan melalui proses belajar agar dapat bertindak, bertingkah laku, dan menanggapi masalah secara efektif dan efisien. Aktivitas inilah yang dinamakan belajar. Terapi perilaku untuk psikoterapi yang didasarkan oleh teori belajar atau learning therapy bertujuan untuk menyembuhkan psikopatologi seperti depresi, anxiety disorder, fobia dengan memakai teknik yang didesain menguatkan kembali perilaku yang diinginkan dan menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Kemudian terdapat 3 jenis perilaku, yaitu yang pertama adalah terapi perilaku kognitif atau modifikasi perilaku. Terapi ini adalah metode pengobatan yang disasarkan pada pikiran dan perasaan yang menyebabkan perilaku tertentu dan gangguan jiwa. Yang kedua adalah analisis perilaku terapan. Analisis perilaku terapan adalah metode pengkondisian yang menggunakan cara positif untuk mengubah perilaku pasien. Dan kemudian yang terakhir adalah terapi pembelajaran sosial. Ya, menurut Latipun, tujuan terapi perilaku adalah mencapai kehidupan tanpa mengalami perilaku somatik atau kesulitan, hambatan perilaku yang dapat membuat ketidakpuasan dalam jangka panjang atau mengalami konflik dengan lingkungan sosialnya. Selanjutnya adalah proses terapi tingkah laku. Terapi tingkah laku ini menggunakan teknik yang beragam. Teknik yang dipilih adalah teknik yang memiliki keberhasilan yang paling tinggi. Akan tetapi, teknik ini tergantung kondisi pasien. Beberapa teknik yang sering digunakan adalah yang pertama, pengembangan mekanisme pertahanan. Kemudian yang kedua adalah teknik role playing. Yang ketiga adalah metode relaksasi. Yang keempat, penguatan positif. Yang kelima, pelatihan kemampuan sosial. Keenam, terapi biofeedback, dan masih banyak lagi teknik yang sering digunakan. Kemudian materi selanjutnya adalah fungsi dan peran terapi tingkah laku. Yang pertama adalah memainkan peran aktif dan direktif dalam pemberian treatment. Jadi, di sini terapis menerapkan pengetahuan ilmiah pada pencarian pemecahan masalah-masalahnya. Terapis tingkah laku di sini dapat berfungsi sebagai guru, pengarah, dan ahli dalam mendiagnosis tingkah laku yang maladaptif dan dalam menentukan prosedur-prosedur penyembuhan yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah terlibat dalam pemberian penguatan-penguatan sosial. Jadi di sini terapis harus terlibat dalam pemberian penguatan-penguatan sosial baik yang positif maupun yang negatif. Bahkan meskipun terapis harus mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang netral sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan nilai, terapis membentuk tingkah laku klien baik melalui cara-cara langsung maupun cara-cara tidak langsung. Kemudian yang ketiga adalah penguat bagi tingkah laku klien. Peran mengendalikan tingkah laku klien yang dimainkan oleh terapis melalui penguatan menjangkau situasi di luar konseling serta dimasukkan ke dalam tingkah laku klien di dunia nyata. Salah satu penyebab munculnya hasil yang tidak memuaskan, hasil yang tidak diinginkan adalah bahwa terapis tidak cukup memperkuat tingkah laku yang baru dikembangkan oleh klien. Kemudian yang terakhir adalah model bagi klien. Bandura menunjukkan bahwa sebagian besar proses belajar yang melalui pengalaman langsung juga bisa diperoleh melalui pengamatan terhadap tingkah laku orang lain.
Ia mengungkapkan bahwa salah satu proses fundamental yang memungkinkan klien bisa mempelajari tingkah laku baru adalah imitasi atau pencontohan sosial yang disajikan oleh sang terapis. Terapis sebagai pribadi menjadi model yang penting bagi klien tersebut, karena klien sering memandang terapis sebagai orang yang patut diteladani. Klien akan meniru sikap-sikap, nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan, dan tingkah laku terapis. Jadi, terapis di sini harus menyadari peranan penting yang dimainkannya dalam proses identifikasi. Materi selanjutnya adalah teknik-teknik dan prosedur terapi tingkah laku. Nah, di dalamnya itu terdiri dari dua teknik. Teknik yang pertama itu teknik tingkah laku umum. Di dalamnya ada skedul penguatan. Skedul penguatan adalah suatu teknik pemberian penguatan pada klien ketika tingkah laku yang baru selesai dipelajari dimunculkan oleh klien. Kemudian yang kedua ada shaving. Shaving adalah teknik terapi yang dilakukan dengan mempelajari tingkah laku baru secara bertahap. Kemudian ada ekstingsi. Ekstingsi adalah teknik terapi baru penghapusan penguatan agar tingkah laku maladaptif tidak berulang. Materi selanjutnya adalah teknik-teknik spesifik yang terdiri dari 1. Operan conditioning, di mana tingkah laku operan menjadi ciri organisme yang aktif yang beroperasi di lingkungan untuk menghasilkan akibat-akibat merupakan tingkah laku yang paling berarti dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membaca, berbicara, berpakaian, makan, bermain, dan lain-lain. Yang kedua, ada desensitization, di mana istilah ini merupakan usaha untuk memperkenalkan secara bertahap stimulus atau situasi-situasi yang menimbulkan ketakutan, merupakan teknik yang digunakan untuk menghapus tingkah laku yang diperkuat secara negatif dan menyertakan permunculan tingkah laku atau respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang hendak dihapuskan. Didesain untuk membantu klien untuk mengalami fobia. Kemudian yang ketiga adalah plotting. Plotting adalah suatu bentuk dari terapi pemaparan di mana subjek dihadapkan pada stimulus pembangkit kecemasan tingkat tinggi baik melalui imajinasi maupun situasi aktual. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada implosive terapi, di mana klien diarahkan untuk membayangkan situasi atau stimulus yang mengancam. Alasan yang digunakan oleh teknik ini adalah bahwa jika seseorang secara berulang-ulang dihadapkan pada suatu situasi penghasil kecemasan dan konsekuensi-konsekuensi yang menakutkan tidak muncul, maka kecemasan tereduksi atau terhapus. Kemudian, teknik berikutnya adalah partisipan modeling, di mana biasa disebut sebagai percontohan. Di sini individu mengamati seorang model dan kemudian diperkuat untuk mencontoh tingkah laku sang model. Partisipan modeling dapat diadaptasikan untuk rentang yang luas dari cemas atau takut pada binatang, sosial, dan yang tidak spesifik, misalnya seperti takut pada ketinggian. Kemudian teknik yang berikutnya ada teknik aversi, di mana teknik-teknik aversi ini adalah metode-metode yang paling kontroversial yang dimiliki oleh para behavioris, meskipun digunakan secara luas sebagai metode-metode untuk membawa orang-orang kepada tingkah laku yang diinginkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu teknik relaksasi dan desensitisasi sistematis. Desensitisasi sistematis digunakan untuk menghapus tingkah laku yang diperkuat secara negatif dan menyertakan pemunculan tingkah laku atau respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang hendak dihapuskan. Teknik ini cocok digunakan untuk menangani fobia-fobia, kecemasan, dan ketakutan. Selanjutnya ada self-control. Nah, teknik behavioral yang menekankan suatu aktivitas atau coping response dari klien yang memungkinkan seseorang mengontrol dalam situasi-situasi problematikanya. Misalnya digunakan untuk alkoholik, self-abusive child, untuk siswa yang ingin mengembangkan keterampilan studi, atau untuk pribadi overweight yang ingin mengontrol tingkah laku makan.
Baik, untuk materi selanjutnya yaitu movement, desensitisasi and reprocessing atau EMDR. Nah, gerakan mata dan pengolahan desensitisasi adalah bentuk paparan konseling yang melibatkan imageral, restrukturisasi kognitif, gerakan mata berirama, dan merancang hal lain untuk mengobati klien yang mengalami stres traumatik. Populasi termasuk anak-anak korban pelecehan seksual, veteran perang, korban kejahatan, korban perkosaan, korban kecelakaan, dan individu yang berhubungan dengan kecemasan, panik, depresi, kesedihan, kecanduan, dan fobia. Selanjutnya yaitu terapi kognitif behavioral. Dalam teknik ini, konselor dan klien bekerja sama untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku negatif yang menyebabkan timbulnya gangguan fisik emosional. Fokus dalam terapi ini adalah berusaha mengubah pikiran atau pembicaraan diri atau self-talk. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.